syariah. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, mulai dari saya memberitahu penerusnya. Saya Yulia Salsabila. Untuk selanjutnya mungkin dilanjut saja ke materi. Apa itu pembiayaan syariah? Pembiayaan syariah atau yang lebih sering disebut dengan kredit syariah adalah fasilitas dari bank atau lembaga keuangan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan atau lembaga pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip akad syariah. Seluruh aktivitas pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa, dan aktivitas pembiayaan syariah lainnya diselenggarakan berdasarkan persetujuan dari OJK. Setiap aktivitas pembiayaan syariah menempatkan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme yang paling penting terbebas dari riba, garar, maisir, dan rishwah, dan zulm. Akad pembiayaan syariah yang paling sering digunakan diantaranya yaitu yang pertama ada mudorobah. Mudorobah adalah akad perjanjian antara sohibul mol sebagai pemilik modal dan mudorib sebagai pengelola modal, serta bagi hasil atas usaha yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kedua ada murobahah. Di dalam akad murobahah tertulis seharga beli suatu objek, di mana nasabah akan membayarkan harga beli objek tersebut beserta margin yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga ada ijarah. Akad pemindahan hak guna atas objek tertentu untuk jangka waktu tertentu diikuti perjanjian pembayaran sewa atau ujrah, namun tidak diikuti pemindahan kepemilikan atas objek tersebut. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diklasifikasikan ke dalam 4 jenis berdasarkan tujuannya. Di antaranya adalah yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah diberikan kepada nasabah, pemilik bisnis atau usaha yang membutuhkan suntikan modal usaha. Dengan bertambahnya modal usaha tersebut, maka pemilik usaha bisa mengembangkan lebih besar lagi bisnisnya. Pembiayaan modal kerja bisa dimanfaatkan nasabah, badan usaha atau individu dengan pilihan pembiayaan jangka panjang ataupun pendek. Yang kedua ada pembiayaan investasi syariah. Sekilas, sistem kerja pembiayaan modal kerja dan investasi syariah terlihat sama, akan tetapi ada perbedaan yang begitu mencolok dari keduanya. Pembiayaan investasi bersifat jangka menengah hingga panjang yang ditunjukkan untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip bermuamalah syariah. Artinya, seluruh aktivitas seperti melakukan ekspansi bisnis, rehabilitasi hingga melakukan proyek baru, seluruh aktivitas pengembangan bisnis tersebut berdasarkan prinsip syariah. Umumnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mekanisme pembiayaan investasi syariah, antara lain analisis rasio dan risiko, analisis perbandingan penanaman modal, dan analisis break even. Yang ketiga ada pembiayaan konsumtif syariah. Jenis pembiayaan konsumtif syariah ditunjukkan bagi nasabah yang ingin membeli kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya kebutuhan membeli rumah atau bangunan tertentu, membeli kendaraan bermotor, hingga pembiayaan pendidikan. Yang keempat ada pembiayaan sindikasi syariah. Pembiayaan sindikasi syariah merupakan jenis pembiayaan untuk proyek besar yang melibatkan banyak vendor atau perusahaan. Nantinya, lembaga keuangan atau perbankan syariah akan bekerja sama dengan vendor lainnya untuk membantu proyek besar nasabah. Contoh, proyek besar yang dimaksud ialah membangun perumahan. Nantinya, lembaga keuangan bersama pihak lain yang bekerja sama akan menyusun struktur pembiayaan, membagi risiko, serta bagi hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada produk pembiayaan bank syariah. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat sekaligus tetap sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba, garar atau ketidakpastian, dan maisir perjudian. Yang pertama ada pembiayaan murabahah atau jual beli dengan keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, yang sudah mencakup margin keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Pembayaran
dilakukan dengan angsuran atau cicilan. Adapun karakteristik dari murabahah yaitu bank memberi barang terlebih dahulu sesuai dengan permintaan nasabah. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran atau tunai. Juga terdapat margin keuntungan yang disepakati bersama. Produk ini umum digunakan untuk pembelian barang seperti rumah, kendaraan, atau barang modal. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, bank sahibul mal yang menyediakan modal dan nasabah sebagai mudharib yang bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian akan ditanggung oleh bank kecuali jika disebabkan oleh kelalaian dari nasabah tersebut. Untuk karakteristik dari mudharabah, yaitu dapat digunakan untuk pembiayaan usaha, proyek, atau investasi. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah, misalnya 60/60 atau 70/30. Kerugian ditanggung oleh bank kecuali ada kelalaian dari nasabah tersebut. Pembiayaan ini cocok untuk usaha dengan risiko yang lebih tinggi dan berjangka panjang. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah atau kemitraan. Musyarakah adalah pembiayaan berbasis kemitraan di mana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk suatu usaha atau proyek tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan persentase dari kontribusi masing-masing. Untuk karakteristik dari musyarakah, pertama ada bank dan nasabah memiliki saham atau bagian modal dalam suatu usaha atau proyek. Kedua ada keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga ada kerugian dibagi sesuai dengan persentase kontribusi modal. Yang terakhir ada jenis pembiayaan ini cocok untuk usaha besar atau proyek yang memerlukan modal bersama. Yang keempat ada pembiayaan istisna atau pesanan barang. Istisna adalah produk pembiayaan di mana bank memesan barang untuk diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh nasabah. Barang ini akan diserahkan setelah selesai diproduksi dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran. Untuk karakteristik dari istisna, bank membeli atau memesan barang sesuai dengan spesifikasi nasabah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran atau langsung setelah barang selesai diproduksi. Dapat digunakan untuk pembiayaan barang-barang manufaktur, konstruksi, atau barang custom. Pembiayaan biasanya dilakukan sebelum barang diproduksi atau dalam bentuk cicilan. Yang kelima ada pembiayaan ijarah atau sewa menyewa. Ijarah adalah akad sewa di mana bank menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Bank tetap menjadi pemilik barang, sementara nasabah hanya memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut selama masa sewa. Untuk karakteristiknya, bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran sewa periodik. Barang yang disewa tetap menjadi milik bank dan nasabah hanya memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut. Pembayaran sewa dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan produk ini cocok untuk pembiayaan barang seperti kendaraan, mesin, atau peralatan. Yang keenam, ada pembiayaan core atau pembiayaan tanpa bunga. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan. Pembayaran kembali hanya mencakup jumlah pokok pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. Untuk karakteristiknya, tidak ada bunga atau biaya tambahan. Pembayaran hanya mencakup pokok pinjaman, biasanya digunakan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan seperti bantuan pendidikan, bencana alam, atau keperluan mendesak lainnya. Prinsip-prinsip dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama, keadilan dan transparansi, yaitu semua transaksi harus jelas dan tidak membingungkan bagi kedua belah pihak, serta adil bagi nasabah dan bank. Yang kedua, tidak ada riba, yaitu semua produk pembiayaan bank syariah bebas dari riba atau bunga yang merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. 3. Ada pembiayaan resiko, yaitu resiko dalam pembiayaan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selanjutnya ada keberlanjutan ekonomi, yaitu bank syariah mendukung produk atau usaha yang dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian. Selanjutnya ada kesesuaian dengan syariat Islam. Semua produk dan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya ada dampak pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada meningkatkan inklusi keuangan. Produk pembiayaan syariah memungkinkan masyarakat, terutama yang menghindari bank konvensional karena alasan agama, untuk memiliki akses ke layanan keuangan. Selanjutnya nomor 2 ada memberdayakan UMKM.
yaitu pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh bunga. Dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan syariah dapat menciptakan sistem yang lebih adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada perbedaan pinjaman syariah dan konvensional. Ada beberapa perbedaan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional, antara lain yang pertama, sistem imbal jasa, di mana pinjaman konvensional menggunakan bunga, sementara pada sistem syariah imbal jasa menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah sesuai akad di awal. Yang kedua ada jumlah angsuran atau cicilan bersifat pasti dan tetap sesuai kesepakatan di awal. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang memiliki sistem bunga mengambang sehingga cicilan dapat berubah-ubah sesuai tingkat bunga yang berlaku saat itu. Yang ketiga ada pada kredit di bank konvensional. Ini jika terlambat akan dikenakan denda, namun pada pinjaman syariah tidak ada aturan denda. Kalaupun ada, nantinya biaya keterlambatan angsuran dan akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Yang keempat ada jika terjadi kerugian pada bank konvensional akan ditanggung seluruhnya oleh nasabah, sementara jika meminjam di lembaga keuangan syariah, kerugian apapun yang terjadi akan menjadi tanggungan kedua belah pihak. Yang terakhir ada tujuan pembiayaan syariah harus tetap membantu aturan Islam sehingga tidak boleh untuk usaha yang tidak halal seperti berkaitan dengan judi, minuman keras, dan narkoba. Pada pembiayaan konvensional tujuan berdasarkan profit. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis pinjaman. Produk pembiayaan syariah harus berdasarkan pada akad syariah. Masing-masing akad menentukan bagaimana mekanisme pembiayaan dan perhitungan keuntungan. Akad ini dapat dipilih sesuai kebutuhan, misalnya untuk akad murabahah, qard, istisna, ijaroh, muntahiyah, bitamlik untuk kebutuhan konsumtif. Selain itu, pembiayaan modal kerja dapat Anda peroleh menggunakan akad murabahah, mudharabah, ijaroh, istisna, dan salam. Tetapi secara umum, berikut ini beberapa akad yang umum pada produk pembiayaan syariah. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah. Akad pertama yang digunakan pada pinjaman syariah adalah mudharabah. Pada pembiayaan ini, prinsip yang diterapkan yaitu menggunakan mekanisme jual beli barang dengan skema cicilan dengan penambahan margin. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis pinjaman modal usaha yang diberikan oleh bank syariah untuk pemilik bisnis. Nantinya, kedua belah pihak akan saling berbagi keuntungan sesuai dengan hasil usaha dari bisnis milik nasabah. Yang kedua ada pembiayaan murabahah. Selain itu ada juga akad murabahah yang juga cukup umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan di bank syariah. Secara umum, prinsip pinjaman murabahah juga menggunakan mekanisme jual beli barang, hanya saja berbeda dengan mudharabah. Keuntungan yang akan diperoleh pada pembiayaan murabahah harus sudah jelas dan ditentukan di awal, serta sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada pelaksanaannya, pemberi pinjaman akan memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah terlebih dahulu. Kemudian, barang tersebut akan dijual kepada nasabah dengan cara diangsur, tetapi harga barang umumnya akan sudah ditambah margin. Pembiayaan murabahah dapat terjadi jika nasabah menyetujui. Jenis akad ini bisa digunakan pada jenis pembiayaan KPR syariah dan KTA syariah. Mengingat besarannya sudah ditentukan sejak awal, maka cicilan yang dibayarkan oleh nasabah bersifat tetap atau tidak berubah hingga akhir pembiayaan. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah jenis akad pinjaman syariah yang sering digunakan pada produk KPR syariah dan pembiayaan usaha. Pada akad ini, pihak pemberi dan penerima pinjaman saling bekerja sama dalam suatu usaha dengan porsi yang sama dalam kontribusi dana. Kemudian hasil keuntungan akan dibagi rata untuk setiap pihak. Sebagai contoh, Anda mengajukan pembiayaan untuk mendirikan usaha, lalu pihak pemberi pinjaman memberikan dana sebesar 55% dari modal, sisanya yaitu 45% akan dibiayai oleh Anda sendiri. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir pembiayaan, nasabah akan memperoleh kepemilikan usaha sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Yang terakhir ada pembiayaan ijaroh. Jenis akad pinjaman terakhir yang umum di bank syariah adalah akad ijaroh.
Akad sadu ini menggunakan perjanjian sewa-menyewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Baik, untuk pembahasan terakhir ada fungsi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan di bank syariah memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah yang pertama, memberikan solusi keuangan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis atau investasi. Dan yang kedua ada memfasilitasi nasabah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dianggap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat ada menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan bagi nasabah untuk menjalankan kegiatan bisnis atau investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir ada memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar global. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.